Oke lagi makku, welcome back di channel Vijinti. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fakta dari anime Sekai Saikyo no Assassin. Nah, di video part satunya itu, kita udah ngebahas soal profil dari beberapa karakter dan pengenalan ceritanya. Jadi di part keduanya ini, kita kembali akan melanjutkan pembahasan fakta dari volume 1 hingga 2 light novelnya. Baiklah, gak usah banyak bacot, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 topik yang udah Mimin tentuin. Yaitu yang pertama, latar belakang keluarga Tuatade. Kemudian yang kedua, identitas si Luffy dan latar belakang dari 3 gadis yang nantinya akan bertunangan dengan si Luffy. Oke lagi kita masuk ke topik yang pertama, yaitu latar belakang dari keluarga Tuatade. Nah, seperti yang udah aku ceritain di video sebelumnya, kalau MC kita ini, si Luffy ini, akan bereinkarnasi di keluarga bangsawan bernama Tuatade. Nah, keluarga Tuatade ini merupakan bangsawan dari kerajaan Alphan, yang dimana kerajaan Alphan sendiri merupakan salah satu dari 4 negara besar di dunia tersebut. Diketahui, wilayah dari keluarga Tuatade sendiri tidak terbilang cukup besar, namun hartanya sangatlah banyak, atau bisa dibilang keluarga Tuatade ini konglomerat lah. Hal itu bisa terjadi dikarenakan keluarga Tuatade sendiri mendapat penghasilan dari 2 sumber, yaitu pendapatan pajak dan adanya identitas kedua dari keluarga Tuatade itu sendiri. Nah, jadi selain dari pendapatan pajak, alasan mengapa keluarga Tuatade itu sangat kaya, karena keluarga Tuatade sendiri memiliki 2 identitas yang tak sembarang orang tahu. Identitas yang pertama yaitu keluarga Tuatade sebagai ahli medis kerajaan, yang dimana memiliki pengaruh yang sangat besar di kerajaan Alphan. Nah, kalau kalian udah nonton episode kedua animenya kalian pasti udah tau lah, mengingat ayah dari si Luffy sendiri, yakni si Kian, berulang kali memeriksa kondisi kesehatan si Luffy dan juga melakukan operasi untuk memberikan mata mistik warisan keluarga Tuatade kepada si Luffy. Nah, itu membuktikan kalau si Kian ini merupakan dokter atau ahli medis terbaik di kerajaan Alphan. Dan diketahui juga di kerajaan Alphan tersebut hanya keluarga Tuatade lah yang diizinkan untuk melakukan operasi. Mengapa demikian? Karena di kerajaan tersebut masih dibilang cukup primitif lah, terutama di bidang kesehatan. Sehingga hanya keluarga Tuatade saja yang boleh melakukan operasi. Karena banyak ahli medis terbaik dari keluarga Tuatade. Salah satunya ya ayah si Luffy, ini si Kian. Ya itulah salah satu mengapa keluarga Tuatade ini bisa sangat kaya. Kemudian identitas yang kedua yaitu keluarga Tuatade sebagai assassin atau pembunuh dari kerajaan Alphan. Nah, selain sebagai ahli medis kerajaan, keluarga Tuatade juga mengemban misi sebagai pembunuh yang diutus langsung oleh kerajaan Alphan. Nah, membunuh di sini itu bukan berarti asal ngebunuh ya Keluarga Tuatade sendiri hanya membunuh orang-orang jahat atas perintah kerajaan, seperti membunuh para pemberontak dan bangsawan licik lainnya. Itu makanya kalau kalian lihat juga di episode kedua animenya, si Kian ini selalu melatih si Luffy di ruangan bawah tanah mereka untuk menjadi seorang assassin yang handal. Nah, diketahui juga saking kuatnya si Kian ini, sampai-sampai si Luffy yang gelarnya dulu ialah seorang assassin terkuat gak sanggup untuk mengalahkan ayahnya tersebut. Dan di satu sisi, si Luffy juga merasa sangat beruntung karena ia dilahirkan di keluarga Tuatade yang latar belakangnya ialah seorang assassin sama seperti identitasnya sebelum berinkarnasi. Oh ya diketahui juga kalau kakaknya si Luffy itu yakni si Ruff meninggal karena ada hubungannya dengan identitas keluarga Tuatade sebagai assassin. Entah itu mati karena misi atau apapun itu, aku sendiri juga belum tahu Yang pasti pada saat si Luffy lahir, ibunya si Luffy itu kayak khawatir gitu kalau si Luffy ini akan berakhir seperti kakaknya yang tewas karena panggilan misi dari keluarga Tuatade. Nah, dari situ aku bisa simpulkan lah kalau kakaknya si Luffy ini meninggal karena ada hubungannya dengan identitas keluarga Tuatade sebagai assassin tadi ngerti kan? Nah, untuk cara kerja dari identitas keluarga Tuatade itu sendiri, diketahui hanya keluarga utama saja yang melakukan misi sebagai assassin, sedangkan keluarga cabang dari Tuatade hanya bertugas sebagai perawatan medis. Dari sini bisa kita simpulkan kalau keluarga dari si Luffy ini merupakan keluarga utama di keluarga Tuatade. Hal itu bisa dilihat dari ayahnya si Luffy, yakni si Kian, yang menjalani misi sebagai assassin. Itu makanya si Luffy juga diajarin untuk menjadi seorang assassin sebagai penerus dari ayahnya.
yang menunjukkan kalau keluarga mereka merupakan keluarga utama dan bukan keluarga cabang. Ngerti kan Kima? Oke? Kemudian untuk identitas lengkap dari orang tua Siluf ini, untuk sekarang yang diketahui itu baru identitas dari si Kian atau ayah Siluf. Sedangkan identitas ibu Siluf atau si Etilu ini belum diketahui secara detail di volume 1 hingga 2 light novelnya. Dan bahkan ya Gima, di volume 2-nya itu, Siluf sendiri sampai berkata kalau identitas dari ibunya sewaktu masih muda lebih misterius daripada keberadaan sihir, yang berarti ibunya sangat menutupi dan menyimpan jauh-jauh identitas atau masa lalunya. Namun yang pasti, kalau ibunya Siluf ini bukan berasal dari kerajaan Alfan, melainkan dari kerajaan Soigel, yakni tempat si Dia Viekon berasal. Dan ya, umur dari si Etilu ini sudah berumur 40 tahun, namun masih terlihat seperti berumur 25 tahun. Sampai-sampai Siluf ini sendiri berpikir kalau keluarga tua tadi memiliki semacam obat awet muda. Nah, sedangkan identitas dari si Kian atau ayah Siluf ini ada 3, yaitu yang pertama ialah Kian Tuatade sebagai baron atau pemimpin dari keluarga Tuatade. Kemudian identitas kedua yaitu Tori Bahara sebagai koki dari Ulster. Kemudian identitas ketiga yaitu Dwarf Garner sebagai seorang pedagang. Nah, di light novelnya sendiri belum dijelaskan secara detail dari identitas-identitas si Kian tersebut. Namun Kima, kalau menurut pendapatku sendiri, alasan mengapa Kian mempunyai banyak identitas ialah untuk mendapatkan jaringan informasi yang lebih banyak. Mengingat, kalau ia bekerja sebagai seorang koki dan pedagang, otomatis ia akan berinteraksi dengan banyak orang, yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak juga. Nah, informasi yang ia dapatkan itu pasti ditujukan untuk memudahkan misinya sebagai seorang asasin kerajaan. Jadi bukan hanya keluarga Tuatade yang mempunyai identitas lain, namun si Kian ini juga mempunyai banyak identitas. Jadi ya udah betul-betul kayak asasin lah ayah Siluf ini, karena bisa menyamar dan beradaptasi di semua tempat. Oke Kima, kemudian kita masuk ke topik yang kedua, yaitu identitas Siluf. Nah, jadi Kima, bukan hanya si Kian aja yang punya banyak identitas, namun Siluf ini juga punya banyak. Ya cocok lah, like father, like son. Jadi Kima, Siluf ini mempunyai 3 identitas sama seperti ayahnya, yaitu yang pertama, Luf Tuatade sebagai ahli waris keluarga Tuatade. Kemudian yang kedua, Ilik Balor, yaitu anak haram dari kepala perusahaan Balor yang lahir dari seorang pelacur. Kemudian identitas terakhir yaitu Sapir Okma, yaitu putra dari seorang pandai besi. Nah, kalau kalian tanya mengapa Siluf juga mempunyai banyak identitas sama kayak ayahnya, ya karena si Kian sendiri yang menyuruh Siluf untuk berbuat demikian. Alasan mengapa Siluf ini mau menuruti perintah ayahnya tersebut yaitu yang pertama, untuk menghabiskan waktu sebagai Ilik Balor dan membuatnya menjadi orang yang penting. Kemudian alasan yang kedua, untuk memperoleh kemampuan dan alat untuk membunuh sang pahlawan. Kemudian alasan ketiga, meningkatkan pengumpulan informasi ke seluruh dunia. Kemudian alasan yang keempat, untuk mendapatkan modal dan membangun jaringan informasi untuk membuat koneksi pribadi. Dan ya, keempat alasan tersebut sebenarnya untuk membantu tujuan asli dari Siluf, yaitu untuk membunuh si pahlawan. Jadi ya, Siluf ini perlahan-lahan mengumpulkan apa saja yang nantinya ia butuhkan untuk membunuh si pahlawan. Itu makanya ia setuju dengan perintah ayahnya untuk memiliki banyak identitas. Oke, kita akan membahas identitas pertama dari Siluf, yaitu sebagai ahli waris keluarga Tuatade. Siluf terpilih menjadi ahli waris keluarga Tuatade karena kakaknya si Ruf sudah meninggal. Nah, nantinya sepupu Siluf yang bernama Rona akan iri kepada Siluf karena ia tidak berhasil menjadi ahli waris keluarga Tuatade. Untuk identitas dari Rona ini belum diketahui pasti, apakah ia berasal dari keluarga utama atau keluarga cabang. Jadi nanti akan ada pertarungan singkat antara Siluf dengan Rona, yang pastinya akan dimenangkan mudah oleh Siluf. Dan nantinya Kima, Siluf ini akan membujuk si Rona untuk menjadi kesatrianya, sekaligus Siluf juga memberikan sebuah pedang titanium kepada si Rona. Dan ya, si Rona pun akhirnya setuju dan mau menjadi kesatria Siluf. Oke, kemudian kita masuk ke identitas kedua, yaitu sebagai Ilik, yakni anak haram dari kepala perusahaan Balor. Nah, jadi Kima, ayah Siluf ini yakni si Kian menyuruh Siluf untuk pergi ke perusahaan Balor yang berada di kota Milteu untuk belajar dagang selama 2 tahun. Kota Milteu sendiri merupakan pelabuhan terbesar di kerajaan Alfan, sehingga menjadikan kota tersebut sebagai tempat perdagangan terbesar. Nah, si kepala perusahaan Balor tersebut pun menyetujui permintaan dari Kian untuk mengajari Luf cara berdagang.
kepala balor tersebut setuju karena ia mempunyai hutang budi kepada Qian. Dan karena Siluf ini ingin belajar berdagang, maka ia harus menyembunyikan identitasnya sebagai bangsawan. Sehingga ia membuat identitas baru yang bernama Ilik, yakni anak haram dari kepala balor. Itulah awal terbentuknya identitas kedua dari Siluf ini, Kima. Oke? Kemudian identitas ketiga yaitu Sapir Okma, yaitu putra dari seorang pandai besi. Nah, untuk identitas yang ini belum diketahui bagaimana asal-usulnya, Kima. Bahkan di volume 2 light novelnya sendiri juga belum diketahui tujuan dari identitas ini. Jadi kita bahas di video-video selanjutnya aja lah ya, Kima. Oke? Kemudian kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu latar belakang dari 3 gadis calon tunangan Siluf. Ya, biarpun masih jauh sih mereka tunangan. Oke, yang pertama yaitu Dia Viekon, yang tak lain merupakan guru sihir dari Siluf. Nah, si Dia ini bisa dibilang berasal dari keluarga bangsawan dari kerajaan Soigel, yaitu tempat dari ibu Siluf berasal, kayak yang udah aku bilang tadi, Kima. Nantinya, setelah selesai melatih Siluf dalam belajar sihirnya, si Dia ini akan ditahan oleh pemberontak di kerajaannya. Nah, jadi di kerajaan tempat si Dia ini berasal, yakni kerajaan Soigel, sedang terjadi perang saudara. Jadi simpelnya itu, Siluf ini akan datang untuk menyelamatkan si Dia karena ya udah jatuh cinta gitu. Ya simpelnya selain karena misi yang diberikan ayahnya, faktor lainnya karena Siluf ini udah jatuh cinta sama si Dia. Jadi Siluf ini pun memutuskan untuk menyelamatkan si Dia dan membebaskan ia dari pemberontakan di kerajaannya. Nah, setelah menyelamatkan si Dia, disitulah nanti mereka melakukan first kiss dan akhirnya ayah Luf, yakni Qian, akan merubah identitas si Dia menjadi adik dari Siluf dan dia akan tinggal di keluarga tua Tade. Oh ya, for your information, Kima, saat misi penyelamatan Dia nanti, disitulah Siluf ini pertama kali gagal menjalankan misinya sebagai seorang assassin. Karena tujuan dari misi itu ialah untuk menyelamatkan Dia dan memalsukan kematian si Dia biar perang saudara tersebut menjadi reda. Namun, Siluf ini gagal dalam memalsukan kematian si Dia. Itulah mengapa Qian memutuskan untuk mengubah identitas Dia sebagai ganti memalsukan kematiannya. Kemudian gadis yang kedua ialah Tarte. Pertemuan Luf dan Tarte pertama kali, yakni saat Luf sedang berada di perjalanan dan ia melihat Tarte yang sedang berjalan lemas menuju ke arah wilayah keluarga tua Tade. Nah, jadi si Tarte ini diusir dari desanya karena di sana sedang terjadi krisis makanan. Dan kebetulan saat itu si Luf ini sedang mencari seorang partner. Luf pun langsung memberikan Tarte makanan dan menjadikannya pelayan setianya. Alasan Luf menjadikan Tarte sebagai partnernya ialah karena ia dapat melihat kapasitas mana dari Tarte menggunakan mata mistik miliknya. Dan ternyata jumlah mana yang dimiliki Tarte cukup besar. Itu sebabnya ia bisa bertahan tidak makan selama beberapa hari. Nah, kemudian si Luf ini pun langsung membawa si Tarte ke keluarga tua Tade dan menjadikan Tarte sebagai pelayan setia miliknya. Kemudian gadis yang ketiga yaitu Maha. Orang tua Maha terbunuh dalam kasus perampokan sehingga Maha dipindahkan ke panti asuhan. Nah, nantinya si Luf ini akan menyelamatkan si Maha dari panti asuhan. Ya mirip-mirip sama kasus si Tarte tadi lah, Kima. Karena panti asuhan tersebut hanya mengambil keuntungan dari anak-anak yang dititip di sana. Jadi dulunya ayah si Maha ini memiliki perusahaan yang cukup besar. Namun, teman dari ayahnya sendiri merencanakan pembunuhan kepada ayah Maha untuk mengambil alih bisnisnya. Nantinya, Maha dan si Luf ini akan menyelamatkan seluruh anak-anak di panti asuhan tersebut dan memperkerjakan mereka di perusahaan balor tempat identitas kedua Luf yakni Ilik bekerja. Nah, jadi si Maha ini belum tahu kalau si Luf ini punya banyak identitas. Jadi nantinya si Luf akan menceritakan semuanya kepada Maha kalau Ilik itu merupakan identitas palsunya saat bekerja di perusahaan balor. Dan nama aslinya ialah Luf tua Tade. Oke lah Kima-Kima aku sekalian, sekian pembahasan fakta part keduanya. Kalau kalian nanya di mana dan kapan si Luf ini bertunangan dengan ketiga gadis tadi, ya aku sendiri belum bisa jawab lah Kima. Karena di volume 1 hingga 2-nya sendiri belum dijelaskan. Tapi kalau kalian tanya apakah mereka memang bertunangan, jawabannya iya. Jadi ya tunggu aja pembahasannya ya Kima, tepatnya di video-video selanjutnya. Oke? Baiklah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Kima.